Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Amelia Salsabila dengan NIM 205-14010 dari kelas 1B Institut Pendidikan Indonesia akan menjelaskan tentang materi tentang transformasi linear untuk memenuhi salah satu mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ringkasan transformasi linear. Suatu fungsi yang memetakan suatu vektor di ruang vektor V ke ruang vektor W yang dinotasikan dengan T.2V maka W disebut sebagai transformasi linear bila untuk setiap U dan V anggota V berlaku yang pertama, T dalam kurung U ditambah V sama dengan T dikali U ditambah T dikali V. Yang kedua, T dikali KU sama dengan K kali T dikali U dengan K skalar. 1. Beberapa istilah dalam transformasi linear. Diketahui ruang vektor V dan W. Yang pertama, transformasi linear yang bekerja pada ruang vektor yang sama di mana T ruang vektor V ke ruang vektor W disebut operator linear. Yang kedua, transformasi linear T ruang vektor V ke ruang vektor W dengan TU sama dengan 0 disebut transformasi 0. Yang terakhir, transformasi linear T ruang vektor V ke ruang vektor W dengan TU sama dengan AU disebut transformasi matriks, sedangkan A disebut matriks transformasi. Yang kedua ada kernel atau inti dan jangkauan. Diketahui transformasi linear T ruang vektor V ke ruang vektor W dengan fungsi T kali U anggota V kernel dari T atau disingkat ker dalam kurung T adalah himpunan U sedemikian hingga TU sama dengan 0 atau himpunan U di mana TU sama dengan 0. Ker dalam kurung T itu atau yang disebut kernel dari T juga disebut ruang 0 dari T. Himpunan dari B sedemikian hingga TU sama dengan B disebut jangkauan dari T atau singkat R dalam kurung T atau R kali T. Disebut juga dengan bayangan U oleh TU. Yang terakhir ada matriks transformasi. Ketika membahas masalah transformasi matriks, maka hal utama yang ingin diketahui tentunya adalah bayangan suatu vektor dari transformasi tersebut dan matriks transformasinya. Penentuan matriks transformasi tergantung dari faktor-faktor yang diketahui. Agar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Misalkan pemetaan T ruang R2 ke ruang R2 adalah fungsi yang didefinisikan oleh TV sama dengan 2x, y dengan V x, y di R2. Buktikan bahwa T merupakan transformasi linear. Penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan dulu U-nya X1, Y1 dan V-nya X2, Y2. Lalu untuk bukti pertama kan tadi di syaratnya kita harus menentukan dulu T, U ditambah V. Maka kita juga harus membuktikan itu untuk soal yang ini. Berarti T dalam kurung U ditambah V sama dengan T, U-nya kita rubah yang tadi dimisalkan menjadi X1, Y1 ditambah untuk V-nya X2, Y2 sama dengan T-nya jangan dulu dirubah lalu diturunkan untuk X1, Y1 ditambah X2, Y2 nya kita samakan yang X dengan yang X, yang Y dengan Y. Berarti X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Lalu sama dengan lagi, nah sekarang untuk T-nya kita rubah dengan 2. Kenapa dirubah dengan 2? Karena di soalnya juga TV sama dengan 2X, Y. Maka T-nya itu sama dengan 2. Jadi T itu sama aja dengan 2. Nilainya itu, nilai T-nya itu adalah 2. Maka kita rubah untuk T-nya 2. Kita tulis 2. Terus yang X1 ditambah X2 nya kita turunkan lagi
Dan yang Y1 ditambah Y2-nya kita turunkan, hanya dikurung, pakai kurung. Lalu karena sudah memakai kurung berarti kita harus dikalikan. Yang 2-nya kita kalikan dengan X1 dan X1 tambah X2. Berarti 2 kali X1 2X1 ditambah 2 kali X2 2X2. Lalu yang Y kan tidak dikali 2 berarti diturunkan. Setelah itu kita balikan lagi ke posisi awal, yaitu 2X1, Y1 ditambah 2X2, Y2. Nah, maka T dalam kurung U ditambah V sama dengan, yang 2 itu kan sama dengan T, kita rubah dengan T. Lalu yang X1, Y1 kita rubah dengan U, karena tadi kan dimisalkannya U itu X1, Y1. Berarti kita ubah dengan U, lalu ditambah yang 2 kita ubah lagi dengan T, yang X2, Y2 kita rubah juga dengan V, maka terbukti. Jadi T dikali U ditambah V sama dengan T dikali U ditambah T dikali V, terbukti. Untuk bukti kedua kita harus membuktikan T dalam kurung K dikali U sama dengan K dikali T dikali U. Maka langkah pertama kita tulis dulu T dalam kurung K dikali U sama dengan T dikali K-nya ditulis lagi karena belum diketahui nilainya. Lalu U-nya itu kan X1, Y1. Nah, di sini saya ditulis langsung K dikali X1, K dikali Y1. Kenapa? Karena kan K dikali X1, Y1 itu hasilnya K kali X1, K kali X2. Lalu untuk T-nya kita rubah dengan 2, K X1, K Y1-nya kita turunkan lagi. Lalu untuk K-nya kita keluarkan karena ada K2 yang sama, berarti K-nya kita keluarkan. Lalu yang 2-nya kita masukkan ke dalam kurung. Nah, berarti K dalam kurung 2 dikali X1, Y1. Maka untuk T dikali K dikali U sama dengan K. Untuk 2 kan itu sama dengan T, berarti T untuk X1, Y1 itu kan U. Berarti T K kali U sama dengan K dikali T dikali U. Maka terbukti. Kesimpulannya, jadi T adalah transformasi linear. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.